Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Aliasan dengan NIM E2019-2413. Sekali ini saya akan membahas tentang alasan pengembang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif, Indonesia sudah menggerakkan sektor ekonomi kreatif sampai saat ini, dan ada beberapa hal yang bisa penulis ulas dalam pengamatan serta studi dalam pengembangan ekonomi kreatif. Yang pertama adalah analisis di Indonesia. Analisis di Indonesia salah satunya adalah creative talent, yang dimana dipandang sebagai hal yang menarik. Keterbukaan dan tumbuh dalam masyarakat, terutama dalam hal media, membawa dampak positif bagi tumbuhnya ruang untuk berekspresi dan kreatif. Hal ini membuat masyarakat, terutama generasi muda, melihat potensi di balik bidang seni hiburan. Yang kedua, entertainment mulai berkembang. Selain tenaga kerja kreatif, para wirausahawan juga sangat penting dalam tumbuhnya industri kreatif. Secara perlahan, berwirausaha mulai menjadi opsi profesi yang menarik, terutama bagi yang berpendidikan tinggi. Walaupun masyarakat masih memiliki preferensi pola pikir bekerja sebagai pegawai swasta atau PNS. Adalah kreatif talent Indonesia dan perannya di dunia internasional. Fakta yang juga membiarkan walaupun juga menyiratkan tantangan untuk memelihara hubungan erat dengan tanah air adalah mulai banyaknya SDM kreatif Indonesia yang kiprahnya diakui di dunia internasional, baik yang berbasis tanah air maupun yang berdomisili di luar negeri. Mulai dari artis musik yang albumnya digemari di negara tetangga, dan juga produk yang dicari oleh para konsumen dari luar negeri, sehingga menciptakan kreatif talent sedikit dan timpang antar daerah. Pertumbuhan ekonomi mengakibatkan tumbuhnya kualitas SDM juga tersentralisasi, walaupun seluruh daerah Indonesia berpotensi dalam menghasilkan SDM kreatif. Namun, wahana bagi pengembangan SDM ini lewat pendidikan tinggi masih belum tersebar merata. Setelah mengenal perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia, yang kedua adalah analisis sektor industri kreatif. Yang pertama yaitu potensi pasar dalam negeri maupun luar negeri. Potensi pasar domestik sangat besar, namun terdapat kondisi di mana potensi pasar belum dilayani dengan optimal dikarenakan apresiasi masyarakat terhadap seni, budaya, desain masih kurang, dan alokasi pasar secara geografis masih sulit dijangkau. Potensi pasar di luar negeri juga sangat besar, akan tetapi jangkauan ke pasar luar negeri dan pemahaman mengenai perilaku konsumen luar negeri harus terus ditingkatkan. Yang kedua adalah sisi industri. Jumlah perusahaan dalam industri dan hambatan masuk ke industri kreatif yang membutuhkan kapasitas ekstrim cukup tinggi adalah industri televisi dan film, sedangkan industri periklanan membutuhkan operasional. Ketiga adalah analisis kondisi industri kreatif. Beberapa kondisi industri pendukung dan bahan baku, terutama pada subsektor industri kreatif yang menghasilkan barang, adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah bahan baku yang besar. Kedua, minimnya budaya dalam bahan baku mengurangi efisien. Keempat, riset bahan baku masih kurang. Dan yang terakhir adalah analisis cuaca usaha dan persaingan industri kreatif, impor dan ekspor. Kemudian mengenai produksi administrasi, pembajakan dan HKI, dan yang terakhir adalah pembajakan dan HKI, dan terakhir adalah pungutan liar yang dirasakan mengurangi efisien. Terima kasih dari saya. Untuk materi selanjutnya saya sampaikan pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.